Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang OOP pada Python. Lebih khususnya nanti kita akan membahas tentang kelas dan objeknya. Pertama, ini Object Oriented Programming ialah merupakan paradigma programan berdasarkan konsep objek yang dapat berisi data dalam bentuk field atau dikenal juga sebagai atribut. Sini langsung aja masuk ke kelas dan objek. Kelas itu adalah kumpulan atas definisi data dan fungsi-fungsi dalam suatu unit untuk suatu tujuan tertentu. Sedangkan objek itu membungkus data dan fungsi bersama menjadi satu unit dalam sebuah program komputer. Ini secara teorinya seperti ini ya. Ibaratnya itu kelas di sini berfungsi sebagai blueprint untuk objek yang akan kita buat. Jadi untuk membuat sebuah objek, pertama kita harus membuat sebuah kelas. Contohnya di sini kita membuat kelas untuk mobil. Jadinya nanti kita bisa membuat 3 objek dari kelas ini, tapi dengan beberapa konfigurasi yang bisa berbeda-beda. Contohnya di sini kelas, tapi kelas ini salinan sebuah mobil, ibaratnya blueprint sebuah mobil. Tapi nanti kita membuat 3 objek dari blueprint ini bisa berbeda-beda. Kayak contohnya ini di contoh sini ada 3 mobilnya, Audi, Nissan, dan Volvo. Kan kayak konfigurasi mesinnya kan bisa beda-beda gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, kita akan membuat kelas dan objek. Kita mempelajari init method atau constructor. Baru kita akan membahas tipe-tipe data pada kelas dan objek. Lalu kita membahas tipe-tipe method. Lalu kita akan mencoba interaksi antar objek. Oke, sekarang kita langsung saja coba ya. Pertama kita harus membuat kelasnya. Kita buat kelas, baru nama kelasnya. Di sini saya buat nama kelasnya kelas 1. Lalu isi dari kelas ini ada 2. Yang pertama ada atribut. Atribut itu berisi variabel atau data. Contohnya di sini saya buat sama dengan 0. Lalu ada yang kedua tuh kelas itu ada metodenya. Di sini saya buat metode untuk ngeprint. Kalau kelasnya udah dibuat, berarti kita sudah bisa membuat objek dari kelas ini. Cara membuat objek itu adalah dengan seperti ini. Pertama, kita bisa nama objeknya. Sini saya buat nama objeknya, objek 1. Dengan begini sebenarnya objeknya sudah terbuat. Ini sudah jalan ya, cuma tidak ke print suksesnya karena metodenya belum kita panggil. Cara manggil metodenya tuh ada 2 cara. Yang pertama bisa seperti ini. Kita nama kelasnya, baru nama metodenya, baru nama objeknya.
karena kita buat objek 1. Ini objek 1. Di sini maksudnya self itu argumen yang kita letakkan di self ini tuh objek yang kita buat itu ya. Jadi kalau misalnya di sini kita buat nama objeknya objek 2, berarti argumen yang kita taruh di sini tuh objek 2. Ini kita coba jalankan. Printnya sukses. Yang kedua, bisa juga kita buat seperti ini. Langsung nama objeknya aja, objek 1. Ini sama ya. Lalu ada juga init method. Metode ini adalah metode spesial yang secara otomatis akan terpanggil saat membuat sebuah objek. Pembuatannya seperti ini. Metode ini biasanya dipakai untuk mendapatkan nilai dari objek variabel. Misalnya kita buat seperti ini. Self Nah, jadi saat kita membuat objek, kita bisa memberikan nilainya. Misalnya seperti ini. Ini misalnya kita jalankan. Secara otomatis init methodnya langsung terpanggil ya. Di sini dia langsung ngeprint objek terbuat. Dan kita cek nilai self.in-nya. Masuk innya 1. Jadi misal kita buat objek yang baru, misalnya di sini kita beri nilai 5. Nih, datanya masuk ya. Untuk objek 1 datanya 1. Untuk objek 1 nilainya 1, untuk objek 2 nilainya 5. Sekarang kita akan bahas tipe variabel pada OOP. Yang pertama ada kelas variabel yang ini. Lalu ada objek variabel yang ini. Bedanya adalah untuk kelas variabel, inisiasi nilainya untuk setiap objek nanti akan sama. Sedangkan untuk objek variabel bisa berbeda-beda. Contohnya ya di sini untuk objek 1 inisiasi variabelnya kita beri nilai 1, untuk objek 2 5. Ini kan bisa berbeda gitu. Sedangkan kalau kelas variabel inisiasinya tidak. Nanti untuk objek 1 dan objek 2 nilai A-nya ini sebagai inisiasinya sama-sama 0. Sekarang kita coba, kita ibaratkan seperti kelas saja. Ini kita buat
semester, kita inisiasikan 2, lalu kita buat nama mahasiswa dan NIM ya. Di sini tuh hanya sebagai argumen ya. Jadi kalau misalnya mau dibikin berbeda tidak masalah. Misalnya kita di sini buat nama name 1. Berarti di sini juga name 1. Lalu kita buat metode printnya untuk print datanya. Lalu kita beri inisiasi objek variabelnya. Untuk objek 1 misal kita beri nama Agus, name-nya 20. Untuk objek 2 kita beri nama misalnya Putra, name 25. Kita coba jalankan. Di sini kelihatan ya, untuk yang kelas variabel inisiasinya 2, sama-sama 2, sedangkan yang objek variabel inisiasinya bisa berbeda-beda. Agus 20, Putra 25. Kita juga bisa menggunakan kelas variabel untuk seperti ini. Misalnya membuat jumlah mahasiswa. Ini kita inisiasikan nilai jumlah sama dengan 0. Karena ini kelas variabel, jadi penulisannya kelas, bukan self lagi nama kelasnya. Sini bisa dilihat ya, jumlah mahasiswanya 2. Karena objek yang kita buat 2, jadi setiap ada objek yang terbaru dibuat akan menjalankan ini, init ini. Di sini coba kita buat objeknya menjadi 3. Kita misalkan beri ini 24. Ini Putri. Ini objek 3. Jumlah mahasiswanya menjadi 3. Selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe metode. Di Python ini ada 3 tipe metode ya. Yang pertama yang sudah kita pakai, yang seperti ini. Ini masuk ke objek metode. Jadi metode yang ini tuh berada di bawah objek. Yang selanjutnya ada kelas metode. Kita buat dulu. Misal kita buat kelas metode untuk mengupdate semester.
Lalu kita buat static method. Ini kita namakan static 1 aja. Misalnya untuk ngeprint sesuatu aja. Yang pertama kita akan membahas kelas method. Di sini bisa lihat di dalam kelas method ini kita di dalam parameter ini kita bukan menggunakan self lagi, melainkan CLS. Ini untuk kelas method diganti CLS, lalu kita menambahkan ini di atasnya. Lalu di sini saya buat metode untuk mengupdate semester. Jadi saat kita panggil metodenya ini, dia akan mengupdate semester yang tadinya 2 menjadi 4. Yang tadinya 2 menjadi 4. Di sini kan sebelumnya semester 2 ya. Sekarang ini kita print di yang paling terakhir ya. Ini 4. Ya. Semesternya sama dengan 4 sudah bisa update. Beda tipe-tipe metode ini antara object method, class method, dan static method. Object itu yang ini ya, yang metode yang biasa kita pakai. Bedanya hanya pada keterbatasan pada data yang bisa diakses. Misalkan kita menggunakan object method, kita bisa mengakses kelas variabel, juga kita bisa masih mengakses objek variabel. Sedangkan kalau di kelas method, kita hanya bisa mengakses kelas variabel. Dan static method itu kita nggak bisa mengakses kelas variabel dan objek variabel. Jadi static method nih kurang kepakai mungkin ya. Tapi masih bisa dipakai untuk melakukan hal-hal yang tidak butuh tadi data tadi. Di sini kita coba static methodnya. Sama aja. Karena static method ini masih masuk di dalam kelas, jadi untuk pemanggilan metodenya bisa seperti ini. Kita buat 5 tambah 5. Di sini muncul ya 10. Selanjutnya kita akan mencoba interaksi antara objek satu dengan objek yang lainnya. Kita lanjutkan pengibaratannya yang tadi saja. Untuk masing-masing mahasiswa kan memiliki ilmunya masing-masing ya.
Misalnya di program ini ilmu setiap mahasiswa ada angkanya. Di sini kita buat variabel ilmu. Untuk yang di printnya nanti nama dan ilmunya saja. NIM dan semesternya boleh kita delete. Kan untuk menambah ilmu kan kita kan harus belajar ya. Jadi kita ibaratkan di program ini kita buat metode untuk belajar. Kita masukkan parameter untuk berapa jam dia akan belajar. Di sini artinya berarti ilmu dia setelah belajar akan ditambah jumlah jam belajar dia dikali 2. Jadi misalnya dia belajar selama 2 jam, ilmu yang awalnya misalnya 90, setelah belajar 2 jam menjadi 94. Seperti itu. Kita coba. Ini boleh kita hapus. Misalnya kita berikan dulu inisiasi nilainya untuk ilmunya. Misalnya untuk objek 1 kita berikan 90, objek 2 80, objek 3 75. Misalnya di sini yang belajar hanya objek 1. Dia belajar selama 2 jam. Ini objek 1 yang awalnya 90 menjadi 94 karena hanya dia yang belajar. Makanya yang lain ilmunya tetap aja. Tapi objek ini kan objek 1 ini belum berinteraksi dengan objek yang lain. Bagaimana jika kita ingin membuat interaksi antar objek? Misalnya kalau di kelas kan interaksinya kan bisa ada yang mengajar gitu. Jadi nanti kita buat di sini metode untuk mengajar. Jadi objek 1 akan mengajar objek 2. Seperti ini. Ini mengajar, ini yang mengajar, jumlah jamnya, lalu objek yang akan diajarkan. Kita beri nama other object. Misal di sini yang mengajar juga mendapatkan ilmu. Kita buat. Lalu saat ini mengajar, otomatis kan objek yang, misalnya objek 1 mengajar objek 2. Berarti kan otomatis objek 2 belajar. Jadi objek 2 kita bisa memakai metode yang ini. Jadi kita buat other object belajar sesuai jam yang kita masukkan di sini. Misalnya jam. Misal kita buat di sini objek 1 akan mengajar objek
Objek 1 akan mengajar objek 2 selama 2 jam. Sini awalnya 90 dan 80 ya. Lalu di sini karena yang mengajar, saat dia mengajar dia menambah dapat ilmu lagi. Setiap jam dapat 1 ilmu kan. Di sini kita buat belajarnya selama 2 jam. Jadi Agus yang mengajar, yang awalnya 90 menjadi 92. Untuk yang belajar kita buat di sini jamnya dikali 2. Jadi si Putra yang ilmunya awal 80 sekarang menjadi 84. Jadi seperti itu interaksi antara objeknya. Oke, sekarang kita masuk ke tugas. Tugasnya di sini kalian membuat dari program yang dari tadi kita sudah pelajari ini, kalian coba tambah 3 metode. Yang pertama, metode pertama untuk soal nomor 1. Sini akan saya coba langsung aja. Nih, seperti ini. Dia misalnya di sini objek 1, lalu di sini kita masukkan objek 2. Berarti dia akan membandingkan ilmu objek 1 dan objek 2. Di sini kan objek 1 ilmunya 90, objek 2 kita buat di sini 100. Jadi di sini saat kita jalankan ini metode yang tugas 1 ini, dia akan ngeprint seperti ini. Putra memiliki lebih banyak ilmu dibanding Agus. Saat misalnya kita ganti dengan objek 3. Di sini karena Agus memiliki ilmu sebanyak 90, Putri 75, jadi printnya Agus memiliki lebih banyak ilmu dibanding Putri. Seperti itu nomor 1. Untuk metode yang kedua, soal nomor 2, itu metodenya mirip seperti metode yang sudah kita pelajari tadi. Metode untuk mengajar, kita coba aja langsung. Metode untuk mengajar, misal kita sini objek 1 mengajar objek 3. Kita mengajar selama 3 jam. Ini objek 1 mengajar objek 3 selama 3 jam. Yang awalnya 90 menjadi 93, yang awalnya 75 ditambah 6 menjadi 81. Benar ya? Cuma kan di sini dia hanya berinteraksi antara satu objek dengan satu objek lain. Jadinya dia tidak bisa lebih dari satu objek. Tadi metode yang kita buat, metode mengajar ini. Misal kita masukkan, kita ingin mengajar objek 2 juga. Ini saat kita jalankan, jadi error. Jadi tugasnya kalian buat metode yang mirip metode seperti ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Kita coba kan. Misal di sini objek 1
akan mengajar objek 2. Bisa ya, sama seperti sebelumnya. Ini 90 menjadi 93. Ini yang awalnya 100 menjadi 106. Karena kan dikali 2 kan. Total jamnya 3 ini dikali 2. Tapi bedanya dengan metode yang sebelumnya, ini bisa banyak-banyak. Misalnya kita masukkan lagi objek 3 juga. Nih, jadi sekali ngajar bisa langsung 2 objek. Mungkin kalau di sini kita tambah objek 4, objek 5, di sini juga bisa kita buat nanti objek 4, objek 5. Ya, itu emang bisa sih metodenya saya buat seperti itu. 9 ini benar ya, 90 jadi 93, yang 100 jadi 106, yang 75 jadi 81. Untuk metode yang ketiga, soal nomor 3, mirip seperti metode yang satu atau soal 1. Seperti ini, kita coba. Namun bedanya, ini kita coba. Namun bedanya di sini kan hanya bisa membandingkan satu objek dengan objek yang lain, dengan satu objek yang lain lagi. Di sini hanya bisa membandingkan objek 1 dan objek 2. Di sini Agus 90, Putra 100. Putra memiliki lebih banyak daripada Agus. Sekarang kita coba ini, kalau metode yang ini kita bandingkan tiga objek sekaligus, nggak bisa. Seperti kita masukkan objek 3 juga. Nggak bisa. Jadi kalian buat metode yang untuk tugas 3, ya bakalan bisa membandingkan beberapa objek pun. Di sini bisa ya dia bandingkan 3 objek langsung. Sini bisa dilihat Putra paling banyak. Soalnya sini kita ubah yang paling banyak. Misalnya Putra kita buat jadi 90 juga. Sini bakalan 95. Kita coba jalankan. Jadinya di sini karena Putri 95, jadi Putri memiliki ilmu terbanyak sebesar 95. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.